Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima dari Sekolah Sudah 7 akan menjelaskan pertemuan 9 cara konfigurasi static routing mikrotik di VirtualBox. Pertama-tama kita harus menginstal mikrotik di VirtualBox, lalu install kliennya di VirtualBox. Virtual machine yang dibutuhkan yaitu 2 mikrotik dan 2 klien. Seperti ini jika mengambil dari paket tracer. Perlu 2 mikrotik dan 2 klien ini ya. Bisa diperhatikan bahwa router mikrotik 3 dan router mikrotik 4 terhubung dengan interface Ether 1 dengan IP address 1.1.1.0 30 atau perlu diperhatikan juga bahwa dengan kita melihat topologi di atas terdapat 3 jaringan network yang berbeda, yaitu 192.168.1.0 subnetnya 24, lalu 192 sama dan 111.0 subnetnya 30. VirtualBox tidak dapat mengenali bahwa di dalamnya terdapat 3 jaringan yang berbeda, maka kita harus men-setting satu persatu konfigurasi internal network pada masing-masing virtual machine. Ini untuk internal network kliennya, kita namakan klien 1, ini address-nya ke internal network. Lalu konfigurasi mikrotik 3, setting adapternya Ether 2 ini agar klien bisa berhubungan dengan klien 1. Lalu klien 2-nya ini internalnya kita setting sama seperti di atas. Lalu kita konfigurasi mikrotik dan setting pada adapter 1 karena berhubungan langsung dengan mikrotik ketiga. Lihat nama disamakan dengan mikrotik 3. Lanjut kita ke pertemuan 10. Pertemuan 10 ini tentang Ethernet over IP. Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik UltraOS yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. IP merupakan protokol proprietary mikrotik, support juga di Linux tetapi harus dikompil manual. Maka untuk menggunakan fitur ini, router di head office dan router di branch office harus sama menggunakan mikrotik. IP menggunakan protokol GRE 2 Triple PoE, Point to Point Protocol over Ethernet. Protokol menyediakan manajemen penggunaan yang luas, manajemen jaringan dan manfaat akuntansi untuk ISP dan administrator jaringan. Saat Triple PoE digunakan terutama oleh ISP atau Internet Service Provider untuk mengontrol koneksi klien untuk XDSL dan modem kabel serta jaringan Ethernet biasa. Triple PoE merupakan perpanjangan dari Point Standard Point Protocol atau Triple P. Perbedaan antara mereka dinyatakan dalam metode transportasi. Triple PoE mempekerjakan Ethernet bukannya koneksi modem serial. Lanjut ke PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Adalah terowongan atau tunnel yang aman untuk mengangkut lalu lintas IP menggunakan Triple P. PPTP mengenkapsulasi Triple P dalam garis virtual yang berjalan di atas IP. PPTP menggunakan Triple P dan MPPE Microsoft Point-to-Point Encryption untuk membuat link terenkripsi. Tujuan protokol ini adalah untuk membuat dikelola dengan baik koneksi yang aman antara router dan klien PPTP. Lalu L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol adalah protokol terowongan yang aman, secure untuk mengangkut lalu lintas IP menggunakan Triple P. L2TP merangkum
triple P dalam garis virtual yang berjalan di atas IP, frame relay, dan protokol lainnya yang saat ini tidak didukung oleh Microtik Router OS. L2P menggabungkan triple P dan MPPI untuk membuat link terenkripsi. Tujuan protokol ini adalah untuk memungkinkan layer 2 dan triple P endpoint untuk berada pada perangkat yang berbeda dihubungkan oleh jaringan packet switches. Dengan L2TP, pengguna memiliki layer 2 koneksi ke akses konsentrator. Lanjut ke pertemuan 12. Pertemuan 12, konfigurasi Dynamic Routing OSPF Microtik di VirtualBox. Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing otomatis dynamic routing yang mampu menjaga dan mengatur serta mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki metode serta polisi pengatur network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. OSPF termasuk di dalam kategori IGP, Interior Gateway Protocol, yang memiliki kemampuan link state dan algoritma Dijkstra yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP lain. Dalam operasinya, OSPF menggunakan protokol sendiri, yaitu protokol 89. Berikut topologinya. Lalu konfigurasi Microtik R1 ini mengubah hostname menggunakan perintah set identity set name R1. Kemudian konfigurasi IP address untuk Ether 1 dan Ether 2 sesuai ketentuan 192.168.1.1 subnet maksnya 24, interface-nya Ether 1. Ini untuk menamakan interface-nya. Lalu IP address 192.168.2.1 untuk interface Ether 2. Lalu kita mengecek konfigurasi IP dengan IP address print untuk mengkonfirmasi konfigurasi IP sudah benar. Lalu cek informasi area OSPF menggunakan perintah OSPF area routing area print. Routing OSPF area print. Selanjutnya, karena area backbone sudah ada, maka langkah berikutnya yaitu membuat area 1 ini area 1, lalu melakukan pengecekan kembali seperti selangkah sebelumnya. Untuk konfigurasi Microtik R2, set identity-nya R2 ini untuk menamakan Microtik R2. Lalu memberikan konfigurasi IP address sesuai ketentuan. Cek konfigurasi menggunakan IP address print. Lalu cek informasi area dari OSPF menggunakan perintah routing OSPF area print. Selanjutnya backbone sudah ada. Selanjutnya berikutnya membuat area 1, lalu mengecek kembali perintah seperti langkah sebelumnya. Untuk yang Microtik R3 sama. Lalu untuk pengalamatan IP untuk PC 1 dan PC 2, klik kanan pada PC 1, lalu pilih konsol, kemudian ketikkan 192.168.1.24 subnet maksnya 24. Lalu lanjut ke PC 2 192.168.4.2 subnet maksnya 24. Lalu langkah ke-6, mengaktifkan routing protokol SPF dengan menambahkan alamat network yang terhubung secara langsung ke area backbone dan area 1 di setiap router. Ini ya, areanya backbone dan area 1. Yang ini backbone, ini area 1. Lalu cek konfigurasi SPF neighbornya, print IP rutenya, print untuk mengecek IP seperti langkah sebelumnya. Lalu pengujian terakhir, ping dari PC 1 ke PC 2
Jika hasilnya reply from TTL berarti konfigurasi dynamic routing OSPF berhasil. Berikut hasilnya. Jika dia TTL ini berarti berhasil. Lanjut ke pertemuan 13. Konfigurasi manajemen bandwidth simple queue mikrotik di VirtualBox. Cara paling sederhana untuk melakukan manajemen bandwidth adalah menggunakan simple queue. Dengan simple queue ini kita bisa melakukan limitasi bandwidth berdasarkan IP address klien dan menentukan kecepatan download maupun uploadnya. Kita akan melimit bandwidth untuk klien dengan IP 10.10.10.2 agar hanya memiliki kecepatan upload 512 KB dan download 1 MB. Untuk melakukan konfigurasinya, klik queue, lalu add, tambahkan dengan garis plus, lalu isikan IP klien dan max upload dan downloadnya seperti di gambar. Konfigurasinya seperti ini. Upload maxnya itu 512, lalu download maxnya 1 MB. Seperti gambar di atas, ada logo di samping queue. Logonya berubah warnanya setiap warna dan itu memiliki arti tersendiri. Ketika hijau, bandwidthnya tidak terlalu banyak, masih sangat stabil. Kuning, bandwidth digunakan lumayan banyak tapi tidak sampai habis. Merah, bandwidth yang digunakan hampir habis semua terpakai. Setelah selesai, selanjutnya kita tes kecepatan koneksi dan klien tersebut. Ada banyak cara untuk mengatesnya. Di sini saya menggunakan cara speed test. Pertama, buka web browser, kemudian masuk ke website speedtest.net, lalu klik begin test untuk mengeceknya. Setelah speed test selesai, melakukan pengetesan, dapat kita lihat hasilnya. Kecepatan download tidak lebih dari 1 MB dan kecepatan uploadnya tidak lebih dari 512 KB. Sekian dari saya, Bimo Sekolah Sulitijo, NIM 171900787. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinar Buktiwaluyo dengan NIM 17191059. Saya akan membahas tentang bab 2, yaitu belajar tentang cara crimping kabel twisted pair atau kabel tembaga terpilih. Di sini pengertian crimping yaitu proses di mana sebuah kabel jaringan diproses agar mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh dan sempurna sehingga mampu digunakan. Nah, pengertian crimping yang simpel yaitu cara membuat kabel jaringan. Dan di sini alat-alatnya yaitu ada tang crimping yang berfungsi untuk memotong kabel UTP. Dan di sini ada LAN tester mempunyai fungsi yaitu untuk mengakses kabel UTP yang telah dirangkai. Berikutnya ada kabel UTP berguna untuk menghubung jaringan ke PC atau hardware lainnya. Terus ada RJ45 konektor yang digunakan untuk menyambungkan perangkat baik PC atau desktop dengan kabel UTP agar bisa terhubung sehingga menjadi jaringan yang utuh. Dan langkah-langkah mengcrimpingnya di sini, pertama-tama kita menyiapkan kabel UTP yang akan digunakan. Kemudian potong ujung kabel UTP dengan menggunakan tang crimping. Terus kemudian rangkai kabel UTP menjadi tipe strike atau cross. Nah, tipe strike ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer jaringan yang memakai hub atau client ke hub. Terus untuk tipe crossnya di sini biasanya digunakan untuk menyambungkan langsung antar dua PC atau antara hub. Untuk yang belum tahu mengenai urutan tipe Starlight and Cross, bisa lihat di bawah. Nah, ini untuk yang crossover, kabelnya seperti ini. Terus yang strike begini. Terus setelah kabel UTP sudah dirangkai sesuai tipe yang akan digunakan, lalu kita masukkan kabel UTP tersebut ke RJ45 konektor. Kemudian setelah kabel selesai dirangkai, crimping kabel UTP yang telah dilengkapi dengan RJ45 konektor tersebut dalam tang crimping. Lalu setelah itu uji coba kabel UTP tersebut ke LAN tester. Selamat mencoba. Kemudian di bab 2 di sini ada introduction to micro. Di sini mikrotik merupakan ada ayam. Ya udah aja. Itu udah. Udah.
Mikrotik merupakan kependekan dari mikrotics yang artinya network kecil dalam bahasa Latifanya. Di sini mikrotik adalah perangkat lunak, router, OS, dan perangkat kerasnya router board. Mikrotik merupakan hardware jaringan yang digunakan ISP atau individu. Memiliki misi untuk membuat teknologi internet lebih cepat, kuat, dan terjangkau untuk berbagai pengguna yang lebih luas. 1996, yaitu pada tahun ini Mikrotik didirikan oleh dua orang yang bernama John dan Arnis. Dan tahun 1997 perangkat lunak router OS untuk kali 86 PC. Dan 2002 perangkat router board pertama. Untuk 2006-nya pertama kali diadakan Mikrotik User Meeting MUM Praha, Republik Ceko. 2015 MUM terbesar Indonesia, audiens 2.500 kurang lebihnya segitu. Dan di sini apakah router itu? Router OS yaitu sebuah software atau sistem operasi router untuk router board atau PC 86 AMD dan lain-lain. Router OS biasanya menjadikan PC biasa memiliki fungsi router yang lengkap dan handal layaknya router board. Router OS diinstal sebagai operating system pada PC dan tidak membutuhkan sistem operasi lainnya. Router OS menggunakan kernel Linux. Router OS juga bisa diinstal pada virtual machine. Router OS fitur di sini ada full 802.11a per B /G and AC support. Terus firewall routing bandwidth shaping, point to point tunneling, PPOE, PPTP, SSGate, STP, EOIP, OpenVPN, DHCP, proxy hotspot, dan Mikrotik. Di sini pengertian router board yaitu produk ini Mikrotik. Produk dari Mikrotik router board seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Router board menggunakan router OS yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan bisa juga berfungsi sebagai hotspot server. Nah, di sini wireless board RB433, RB411, RB493, dan lain-lain. Router boardnya ditambah wireless RB951, RB941, WAP, AC, dan lain-lain. Wireless cardnya R52, R2, R11, dan lain-lain. Untuk wireless sistemnya di sini ada LDF 5, D-Slide 5, SXT series, SXT series, Dynadisk 5, dan lain-lain. Berikutnya pertemuan 6 yaitu tentang VPN di sini. Ya, VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah koneksi privat melalui jaringan publik. Dalam hal ini internet. Di sini ada dua kata yang dapat kita garis bawahi, yaitu virtual network, yang berarti jaringan yang terjadi hanya bersifat virtual. Tidak ada koneksi jaringan secara real antara dua titik yang akan berhubungan. Yang kedua, privat, ya, jaringan yang terbentuk bersifat privat di mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Data yang dikirimkan transkripsi sehingga tetap rahasia meskipun melalui jaringan publik. Dan cara kerja VPN, VPN di sini membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antara PC server VPN
Ini bisa merupakan komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router, misalnya MikroTik RB750. Untuk memulai sebuah koneksi, komputer dengan aplikasi VPN client mengontak sebuah server VPN. VPN server kemudian memverifikasi username dan password, dan apabila berhasil, maka VPN server memberikan IP address baru pada komputer client, dan selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel akan terbentuk. Terus untuk selanjutnya, komputer client bisa digunakan untuk mengakses berbagai resource komputer atau LAN yang berada di belakang VPN secara server, misalnya melakukan transfer data, ngeprint dokumen, browsing, dan gateway yang diberikan dari VPN server, melakukan remote desktop dan lain sebagainya. Terus selanjutnya pertemuan 7 membahas tentang wireless point to point. Pertama kita jadi wireless point to point PTP adalah koneksi komunikasi wireless antara dua titik, di mana satu klien atau dalam stasiun terhubung dengan satu pemancar IP saja. Pertama kita siapkan perangkat-perangkat terlebih dahulu, kemudian kita setting wireless LAN dan IP di sisi AP. Pertama buka Winbox, terus wireless, kemudian wirelessnya di enable, centang WLAN 1. Nah ini gambar dari prosesnya. Lalu di interface-nya listnya akan muncul apa ini, bread dan WLAN nya seperti ini. Jadi ini pokoknya seperti ini ya. Terus yang kedua, kemudian buat bread, kita bread ke WLAN 1 dan Ether 1. Nih Ether 1, WLAN 1. Yang ketiga, lalu buka wireless, terus double klik WLAN 1 dan setting frekuensi wirelessnya. Karena radio ini sebagai pemancar, maka kita setting modenya sebagai upgrade G. Dalam mode upgrade G, SSID dapat diisi apa saja, yang penting antara sisi AP bread dan stasiun bread sama, misalnya Mirza gitu. Untuk frekuensinya silakan pilih frekuensi yang sesuai perangkat radio, karena perangkat saya compatible dengan frekuensi 25 GHz di sini ya. Band, untuk ininya pilih mode band, harus sama antara sisi bread dan stasiun, misalnya 2 GHz per bit atau G. Scan list, frekuensi beberapa saja yang akan di scan networknya, misalnya 2400 sampai 2500, selebihnya dapat dibiarkan default. Dan ini dia dan kedua, setting WDS di broadcast 1. Fungsinya adalah membread koneksi wireless dan WDS ke bread 1, sehingga nantinya akan terhubung ke Ether 1 yang sebelumnya sudah ada di bread 1. WDS Wireless Distribution System adalah sistem yang memungkinkan interkoneksi antara access point. Sistem ini digunakan untuk memperluas jangkauan area wireless dengan menggunakan beberapa perangkat AP yang menjadi satu kesatuan tanpa membangun backbone jaringan. Syarat dalam membangun jaringan WDS adalah AP harus menggunakan band, frekuensi, dan SSID yang sama. Ini contoh gambarnya. WDS dinamik adalah interface WDS secara otomatis akan terbuat ketika sudah menentukan perangkat AP lain yang kompatibel. Terus yang ketiga, lalu kita tambahkan IP gateway radionya. IP, jadi kita ke IP, terus ke address, terus tambahkan IP gateway radio. Jadi seperti ini contohnya. Dan yang keempat,
Setelah itu kita setting radio sisi klien atau stasiun, dan caranya hampir mirip dengan stasiun radio sisi AP. Bedanya cuma di mode dan IP address-nya doang. Dan ini contohnya. Ini juga nih. Karena ini radio sebagai wireless client, maka modenya diubah menjadi stasiun bread. Selain itu harus disetting sama persis dengan yang di sisi AP tadi ya. Dan inilah yang contohnya seperti ini ya. Terus yang kelima, masukkan IP address untuk gateway radio sisi stasiun. Jadi di sini kita untuk memasukkan IP address-nya. Setelah itu kita scan frekuensi untuk menycan network dan menghubungkan radio klien dengan AP. Scan dilakukan dari radio klien ke AP. Jadi kita wireless, terus kita scan, kemudian pilih SSID AP tadi yang akan dihubungkan dengan stasiun. Ini scan. Dan sudah ini. Jadi pertemuan 7 sampai di sini saya akhiri. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk S. Mubarak, mahasiswa UBSI Ciputat, dengan NIM 17190222. Program studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 4, install mikrotik di virtual machine. Pertemuan 4. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menginstal mikrotik di virtual machine. Untuk aplikasi virtual machine yang digunakan, teman-teman boleh menggunakan apa saja. Misalnya yang sedang populer saat ini yaitu VMware atau VirtualBox. Tapi saya di sini akan menggunakan VirtualBox karena gratis. Jika teman-teman belum punya VirtualBox, silakan download dan install dulu VirtualBox dari situs resminya. Tahap yang pertama, kita buat terlebih dahulu virtual machine-nya. Jadi mungkin langkah-langkahnya sedikit dengan VMware. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri cara membuat virtual machine di VMware. Pada tampilan awal VirtualBox, klik tombol New, kemudian masukkan nama virtual machine-nya dan pilih tipe sistem operasinya. Kemudian klik Next. 2. Kemudian masukkan ukuran RAM yang akan digunakan. Untuk mikrotik RAM 64 MB atau 128 MB sudah cukup. Klik Next. Kemudian pilih Create Virtual Hard Disk Now dan kita atur penyimpanannya. Pertama pilih yang Dynamic Allocated. Klik Next. Kemudian pilih tipe VHD. Klik Next. Kemudian isi berapa ukuran media penyimpanan yang akan digunakan. Cukup 128 MB saja untuk mikrotik. Kemudian klik Create. Dan proses pembuatan virtual machine selesai. Tinggal klik Start untuk menyalakan virtual machine-nya. Tahap berikutnya yaitu proses instalasi. 1. Masukkan file ISO image mikrotik ke virtual machine yang dijalankan tadi. Jika belum punya ISO image-nya bisa download ISO image mikrotik versi 6.33 terlebih dahulu. Pada tampilan instalasi awal mikrotik, terlihat daftar package yang akan kita install. Pilih saja semua package dengan cara tekan tombol A pada keyboard. Kemudian tekan tombol I untuk mulai menginstalnya. Akan muncul dialog, Do you want to keep all configuration? Jika kita pilih Y, maka mikrotik akan install yang konversi default. Jika kita pilih N, maka mikrotik akan diinstal dengan tanpa konfigurasi apapun. Kemudian muncul dialog Continue. Klik Y, kemudian Enter. Proses instalasi mulai berjalan. Jika proses instalasi sudah selesai, ditandai dengan tulisan Press Enter to reboot. Kita lepas terlebih dahulu ISO image-nya pada button toolbar. Klik ikon CD/DVD, kemudian checklist pada ISO image yang sedang aktif. Jika muncul dialog, pilih saya Force on Mount. Terakhir, kita Enter untuk reboot sistemnya. Instalasi mikrotik selesai. Default login mikrotik adalah login admin tanpa password dalam kurung kosong.
Ya, saya kali ini akan menjelaskan pertemuan lemah. Di sini saya menggunakan virtual. Jika Anda menggunakan virtual juga Anda harus bisa setting mikrotik sebagai gateway internet. Caranya di jika sudah, sekarang kita buka mikrotik via Winbox, kemudian masuk firewall pada menu IP dan tambah firewall. Chain dipilih forward NRSC dan SRC. Address diisi dengan IP tujuan yang ingin webnya diblok dan interface disesuaikan. Kemudian pindah tab events dan isi kontennya dengan web yang ingin diblok. Misal di sini saya pet.com. Selanjutnya pada tab action pilih dengan drop agar paket dari pet action ditolak atau blok. Jika sudah maka kita dapat melihat hasilnya. Ada cara dengan menggunakan layer 7. Begini caranya. Sekarang kita tambahkan firewall pada layer 7. Namanya bebas. Isinya seperti ini. Untuk memulai tambahan firewall, tambahkan firewall kemudian nama web, lalu grep slash, dan untuk merkir bisa tambahkan kurakir. Contoh.com grep, contoh lagi.com grep lagi deh.com. Tetapi layer 7 hanya mampu menampung 300 web kat dalam satu file. Kalau mau nambah lagi, tambah lagi dong firewall-nya. L7-nya begitu juga harus mendapatkan relay firewall-nya. Hasil outputnya seperti ini. Mengatur dan membatasi pemakaian bandwidth internet memang suatu hal yang penting ketika kondisi internet kita terbatas. Misalnya kuota bandwidth yang terbatas dari ISP, kita perlu membatasi kuota bandwidth tiap user yang terkonek ke router mikrotik. Pada router mikrotik sendiri sudah tersedia fitur yang membatasi limit bandwidth, yaitu queuing. Ada dua macam queue pada mikrotik. Satu, queue simple merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth upload dan download setiap user. Q3 mirip seperti queue simple tapi lebih murid, yaitu dapat melakukan pembatasan bandwidth berdasarkan grup bahkan secara hierarki. Kita harus mengaktifkan fitur manual pada firewall jika ingin menggunakan Q3. Pada akhir ini kita akan membahas fitur queue simple dulu. Untuk pembahasan queue simple kali ini kita akan mencoba praktek membuat limit bandwidth semua user dengan mikrotik. Silakan buka Winbox-nya dan pilih menu queues, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Sebelum kita mulai membatasi bandwidth internet yang dengan mikrotik, pastikan dulu berapa bandwidth internet yang Anda dapat dari ISP yang Anda pakai, sehingga nanti nilai bandwidth limit tidak melebihi alokasi batas dari ISP. Misalnya bandwidth dari ISP sebesar 1 MB per second, maka limit bandwidth-nya di-set lebih kecil atau sama dengan 1 MB per second. Untuk menambahkan simple queue, baru klik tombol plus, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ada beberapa tab di general simple queue tersebut, namun kita hanya akan menggunakan tab general dan advance saja. Tab general. Pada tab general ada beberapa pilihan yang dapat disetting. Perlu kita pilihkan dengan seksama, itu pilihan target address dan max limit. Target address. Anda dapat mengisi target address dengan IP address tertentu yang ingin Anda batasi bandwidth-nya. Misalnya 192.168.100.0/24. Dari gambar di atas bisa dilihat untuk target address kosong. Ini berarti konversi limit bandwidth berlaku untuk semua alamat IP. Max limit. Max limit adalah alokasi bandwidth maksimal yang bisa didapatkan user.
dan biasanya akan didapatkan user jika ada alokasi bandwidth yang tidak digunakan lagi oleh user lain. Jangan lupa centang target upload dan target download untuk mengaktifkan fitur ini. Pilih besar bandwidth yang ingin dilimit pada max limit. Misalnya upload 256 KB per second, download 1 MB per second. Besar limit bandwidth untuk upload lebih rendah daripada download karena memang user biasa lebih banyak melakukan download, browsing, download musik, file, dan lain-lain. Daripada upload, Anda akan memilih sesuai keinginan. Anda juga dapat menentukan waktu kapan berapa lama simple queue ini akan mulai berjalan dengan memilih opsi time. Tab events. Pada tab events, hal yang perlu diperhatikan pada opsi interface dan limit ad. Interface. Pilih interface mana yang ingin batasi bandwidth-nya. Misalnya interface WLAN 1 untuk membatasi koneksi internet via wireless. Jika ingin membatasi bandwidth di semua interface, pilih all. Limit ad. Limit adalah alokasi bandwidth terendah yang bisa didapatkan oleh user jika trafik jaringan sangat sibuk. Seburuk apapun keadaan jaringan, usernya tidak akan mendapat alokasi bandwidth di bawah nilai limit ad ini. Jadi limit ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faros S. Mubarak dengan NIM 171902222 akan melanjutkan penjelasan tugas praktikum jaringan komputer pertemuan 11. Konfigurasi VPN PPTP pada mikrotik Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah sebuah jaringan komputer di mana koneksi antar perangkatnya node yang memanfaatkan jaringan publik sehingga yang diperlukan hanyalah koneksi internet di masing-masing site. Ketika mengimplementasikan VPN, interkoneksi antar node akan memiliki jalur virtual khusus di atas jaringan publik yang sifatnya independen. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat komunikasi yang bersifat secure, seperti sistem ticketing online dengan database server terpusat. Point-to-point tunnel protocol (PPTP). Salah satu servis yang bisa digunakan untuk membangun sebuah jaringan VPN adalah Point-to-point tunnel protocol atau PPTP. Sebuah koneksi PPTP terdiri dari server dan klien. Mikrotik router OS bisa digunakan baik sebagai server maupun klien atau bahkan diaktifkan keduanya bersama dalam satu mesin yang sama. Fitur ini sudah termasuk dalam package PPP, sehingga Anda perlu cek di menu sistem package apakah paket tersebut sudah ada di router atau belum. Fungsi PPTP client juga sudah ada di hampir semua sehingga kita bisa menggunakan laptop atau PC sebagai PPTP client. Biasanya PPTP ini digunakan untuk jaringan yang sudah melewati multi-hop router network. Jika Anda ingin menggunakan PPTP, pastikan di router Anda tidak ada rule yang melakukan blocking terhadap protokol TCP/123 dan IP protokol 47/Gray, karena servis PPTP menggunakan protokol tersebut. Berdasarkan topologi di atas, yang menjadi pusat dari link PPTP, konsentrator adalah router Office A. Maka kita harus melakukan setting PPTP server pada router tersebut. Enable PPTP server. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan PPTP server. Masuk pada menu PPTP, interface PPTP server, gunakan profil default encryption agar jalur VPN terskripsi. Secret. Pada tahap ini kita bisa menggunakan username dan password untuk proses autentikasi klien yang akan terkoneksi ke PPTP server. Menggunakan huruf besar dan kecil akan berpengaruh. Local address adalah alamat IP yang akan terpasang pada router itu sendiri. Router A, PPTP server, adalah link PPTP terbentuk. Remote address adalah alamat IP yang akan diberikan ke klien setelah link PPTP terbentuk. Contoh konfigurasi sebagai berikut. Arahkan agar menggunakan profil default encryption. Sampai di sini konfigurasi router A PPTP sudah selesai. Sekarang kita lakukan konfigurasi di sisi klien. Klien router Office B. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi klien PPTP pada router mikrotik adalah sebagai berikut. Tambahkan interface baru PPTP klien, lakukan dial ke IP publik router A PPTP server. Dan masukkan username dan password sesuai pengaturan secret PPTP server.
Catatan, IP 10.10.10.100 adalah pemisalan IP publik dari server. Untuk implementasinya sebenarnya sesuai dengan IP publik yang Anda miliki. Setelah koneksi PPTP terbentuk, akan muncul IP address baru di kedua router dengan flag D yang menampilkan interface PPTP sesuai dengan pengaturan secret pada PPTP server. Static router. Sampai di sini koneksi VPN antar router sudah terbentuk. Akan tetapi antar jaringan lokal belum bisa saling berkomunikasi. Agar antar jaringan lokal bisa saling berkomunikasi, kita perlu menekan rutinisasi dengan konfigurasi DST address jaringan lokal router lawan, gateway IP PPTP tunnel pada kedua router, penambahan static router di router A, penambahan static router di router B. Mobile client. Klien PPTP tidak harus menggunakan router. Seperti yang terpelajari di atas, ada sebuah remote client laptop yang akan melakukan koneksi VPN ke router A. Maka kita perlu membuat secret baru pada PPTP server untuk autentikasi remote client tersebut. Username client 2, password 1234, local address 10.20.21, remote address 10.20.27. Kemudian kita perlu melakukan konfigurasi PPTP client pada laptop. Langkah-langkahnya akan berbeda pada tiap OS. Berikut tutorial PPTP di client untuk OS Windows 7. Konfigurasi PPTP client Windows 7. Pastikan telepon Anda sudah bisa aktif internet. Masuk pada menu network dan sharing center. Kemudian create koneksi baru dengan memilih setup connection or network. Pada tampilan Windows selanjutnya pilih connect to workplace, lalu klik next. Kemudian pilih use my internet connection VPN. Pada langkah berikutnya kita minta masukkan ke IP address mana yang kita melakukan koneksi setelah topologi, maka kita masukkan IP address publik router A. Destination name adalah parameter untuk memberikan nama pada interface VPN yang sedang dibuat. Selanjutnya, masukkan username dan password sesuai pengaturan secret yang ada di PPTP server. Lalu klik connect. Jika sudah selesai, di laptop akan muncul interface baru dengan nama VPN Office A dan terpasang IP address yang mengambil dari IP pool remote address sesuai dengan pengaturan profil dan secret pada PPTP server. Sampai di sini koneksi VPN dari laptop ke router sudah terbentuk. Laptop sudah bisa akses ke router A dan jaringan A. Untuk melakukan remote ke router A, tinggal masukkan IP address router yang telah dipasang link VPN tersebut, yaitu IP address 10.20.21. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.